Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnawan. Kali ini saya akan membahas tentang, mempresentasikan tentang eh, makalah saya atau penelitian saya yang sebelumnya dalam satu kelompok bagian dan saat ini saya mengerjakan secara terpisah. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang eh, pengaruh tax ratio terhadap perekonomian Indonesia. Baik, yang pertama, outline dari pembahasan saya hari ini adalah yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian latar belakang, studi sebelumnya, kemudian kajian pustaka, kemudian kerangka pemikiran, dan yang terakhir, hipotesis. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, sedikit overview tentang research topik atau topik penelitian saya yaitu yang pertama ada 2 poin. Yang pertama yaitu pentingnya penerimaan pajak dan yang kedua adalah dampak pada perekonomian. Jadi, pajak merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan kinerjanya tercermin dalam tax ratio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional. Kemudian yang kedua, dampak pada perekonomian. Jadi, meskipun vital, saat ini tax ratio Indonesia tergolong masih rendah dan cenderung stagnan dibanding dengan negara ASEAN yang lain. Dan hal ini mencerminkan lemahnya basis pajak dan kepatuhan. Kondisi ini berdampak pada kapasitas fiskal negara, sehingga kajian pengaruh tax ratio terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi strategis bagi perumusan kebijakan. Kemudian, objectives and scope of the study atau ruang lingkup dari penelitian yang saya lakukan yaitu tujuan penelitian ini, yang pertama tujuan penelitian ini tujuannya untuk menganalisis tren tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian yang kedua yaitu mengukur pengaruh tax ratio terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan belanja pemerintah. Yang ketiga yaitu merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal untuk meningkatkan tax ratio dan dampaknya terhadap perekonomian. Kemudian scope and limitation-nya atau ruang lingkupnya yaitu variabel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah variabel tax ratio dengan subvariabel reformasi perpajakan dan pendapatan negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan dalam rentang waktu studi kasus di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Yang kedua yaitu latar belakang. Eh, yang pertama izinkan saya untuk memberikan perspektif sejarah. Jadi, dalam perspektif sejarah ada 3 layer, yaitu yang pertama evolusi peraturan perpajakan, evolution of tax policies, kemudian economic trends, dan case studies. Yang pertama, evolusi dari kebijakan perpajakan. Jadi, transformasi perpajakan Indonesia sendiri itu dimulai sejak reformasi tahun 1983 dengan penerapan sistem self-assessment yang masih berlanjut sampai sekarang, yang dilanjutkan dengan modernisasi kelembagaan dan administrasi. Dan hingga saat ini diperkuat melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan implementasi Core Tax System guna meningkatkan keadilan, kepatuhan, dan efektivitas pengelolaan pajak secara digital dan terintegrasi. Kemudian tren ekonomi, saat ini kebijakan perpajakan yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, konsumsi, dan penerimaan negara. Namun, kebijakan yang tidak tepat atau tidak adil justru dapat menekan aktivitas ekonomi, memperluas kesenjangan, dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, studi kasus yang saat ini sudah dilakukan itu berbagai studi internasional menunjukkan adanya hubungan jangka panjang atau co-integration dan kausalitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun arah dan kekuatannya bervariasi antar negara, tergantung struktur ekonomi dan sistem perpajakan masing-masing. Selanjutnya yaitu current context atau konteks saat ini. Jadi ada 2 bagian. Yang pertama yaitu
tax system saat ini, dan yang kedua adalah perkembangan ekonomi belakangan ini. Jadi yang pertama yaitu current tax systems. Jadi sistem perpajakan Indonesia saat ini tengah bertransformasi melalui implementasi Cortex dan Undang-Undang HPP untuk membangun administrasi pajak yang digital, terintegrasi dan berbasis data, meskipun masih menghadapi tantangan teknis yang berdampak pada kinerja penerimaan dan pelayanan pajak. Kemudian, perkembangan ekonomi saat ini, khususnya di Indonesia, jadi kondisi ekonomi Indonesia saat ini tumbuh moderat di kisaran 4,7 sampai 5% di tahun 2025, yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan sektor pertanian, dan manufaktur, serta investasi publik melalui reformasi struktur fiskal dan sovereign wealth fund, sembari menghadapi tantangan global seperti ketegangan perdagangan dan lemahnya permintaan eksternal. Yang ketiga yaitu studi-studi sebelumnya atau previous studies. Jadi, studi-studi yang kami rangkum ada 4. Yang pertama yaitu studi yang dilakukan Cikbu, Akujobi, dan Appah tahun 2012 di Nigeria tahun 1970 sampai 2009. Dan hasilnya itu menjelaskan bahwa terdapat hubungan kointegrasi dan causality antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian studi kedua yaitu yang dilakukan oleh Takumah tahun 2014 di Ghana tahun 1986 sampai tahun 2010, itu juga ditemukan kointegrasi antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak serta kausalitas satu arah dari penerimaan pajak ke pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu Zakaria dan Nabi tahun 2016 di Malaysia dengan rentang waktu 1996 sampai 2013 yang menyimpulkan bahwa pajak langsung dan tidak langsung memiliki kausalitas Granger terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi swasta, namun tidak terhadap belanja pemerintah dan ekspor. Yang keempat yaitu Irikat dan Anaptawi tahun 2016 di Palestina rentang waktu 1999 sampai 2014 yang menyimpulkan bahwa pajak tidak menyebabkan atau does not Granger cause PDB dan variabel makroekonomi lainnya. Namun, PDB konsumsi dan belanja pemerintah berdampak positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan neraca perdagangan berdampak negatif. Jadi, kurang lebih hampir semua studi menjelaskan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan tax ratio. Namun, hubungannya berbeda-beda di setiap negara. Kemudian yang keempat yaitu kajian pustaka. Jadi, theoretical literature yang kami bahas ada 3, yaitu economic activity theory, teori aktivitas ekonomi, kemudian teori perpajakan, dan hubungan antara keduanya. Yang pertama yaitu teori perpajakan. Teori perpajakan sendiri menunjukkan bahwa peningkatan tax ratio harus dilakukan secara berkeadilan, efisien, dan proporsional agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan memperkuat kapasitas fiskal negara untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Kemudian teori aktivitas ekonomi. Teori pelaksanaan aktivitas ekonomi menjelaskan bahwa ekonomi berjalan melalui interaksi antara produksi, konsumsi, distribusi, dan regulasi yang disesuaikan dengan sistem ekonomi yang dianut. Peran negara, pasar, dan rumah tangga saling terkait dalam menciptakan keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, hubungan dari kedua teori ini yaitu teori-teori aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap konsumsi, investasi, dan output nasional, sehingga sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu kerangka pemikiran. Jadi konseptual model ada 2. Yang pertama key components dan variables and relationships. Jadi key components-nya itu yang kami bahas, jadi untuk memahami hubungan antara tax ratio dan pertumbuhan ekonomi, penting untuk memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama yaitu dimensi fiskal, struktur ekonomi makro, administrasi perpajakan, dan kerangka teoritis yang relevan. Dan seluruh komponen tersebut akan saling memengaruhi, dan menentukan efektivitas kebijakan pajak dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kemudian variabel dan
hubungan variabelnya. Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis hubungan antara pendapatan negara dan pajak yang dipengaruhi oleh perubahan sistem perpajakan yang dipresentasikan oleh tax ratio terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek kebijakan dan konteks makroekonomi nasional. Eh, Perkembangan hipotesis dari penelitian kami yaitu eh, yang pertama, hipotesis penelitian ini membuat dua hipotesis. Ada hipotesis mayor dan hipotesis minor. Yang pertama, hipotesis mayornya yaitu reformasi pajak memiliki pengaruh ambivalen atau saling berhubungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yaitu pendapatan negara dari sektor perpajakan memiliki pengaruh ambivalen terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, metode penelitian. Jadi dalam metode penelitian ini dilakukan 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu uji kointegrasi atau co-integration test, kemudian uji causality Granger atau Granger causality test, dan yang terakhir menggunakan analisis regresi linear sederhana. Dan yang ketiga yaitu expected outcomes atau hasil yang diharapkan. Jadi, penelitian diharapkan menunjukkan bahwa tax ratio yang efektif dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekaligus memberikan masukan strategis bagi kebijakan fiskal Indonesia. Kemudian yang keenam, yaitu pendekatan masalah. Jadi, eh, metodologi yang kami lakukan itu melingkup 3 hal. Yang pertama, analytical tools atau alat yang kami gunakan dalam penelitian. Kemudian cara pengumpulan data atau data collection methods, dan yang terakhir teknik validasi data atau validation techniques. Jadi yang pertama, tools yang kami gunakan yaitu ada dua. Yang pertama menggunakan Excel atau SPSS untuk menganalisis tren tax ratio dan GDP, dan regresi linear untuk untuk menguji tax ratio, hubungan tax ratio dan pertumbuhan. Kemudian yang kedua kita menggunakan eFuse untuk menguji kausalitas Grangernya dan uji kointegrasinya atau hubungan jangka panjangnya. Kemudian yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Jadi data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder berupa tax ratio, PDB, dan indikator makroekonomi lainnya dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan publikasi internasional seperti World Bank dan IMF. Dan teknik validasi yang kami lakukan yaitu validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data tax ratio dan pertumbuhan ekonomi dari BPS, DJP, dan World Bank. Selanjutnya data diuji secara statistik untuk memastikan konsistensi data serta model regresi diuji melalui asumsi klasik guna memastikan validitas hasil analisis. Kemudian solusi dan rekomendasi yang kami berikan dari penelitian ini kurang lebih ada 3 yang memuat policy suggestions, terus economic strategies dan impact assessment. Yang pertama yaitu rekomendasi kebijakan. Jadi reformasi pajak ini perlu difokuskan pada perluasan basis, kemudian digitalisasi, insentif tepat sasaran, dan edukasi untuk meningkatkan tax ratio dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian rekomendasi dan solusi dari economic strategies dari ruang lingkup economic strategies yaitu meningkatkan tax ratio melalui perluasan basis pajak, digitalisasi sistem perpajakan dan alokasi belanja negara ke sektor produktif guna memperkuat struktur fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian impact assessment atau penilaian dampak. Jadi peningkatan tax ratio berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi jika diiringi efisiensi alokasi anggaran, kepastian hukum, dan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Demikian kami sampaikan presentasi dari
penelitian yang kami lakukan dari kelompok 6 eh, dengan judul pengaruh tax ratio terhadap perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon izin Ibu Mutiara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.